Wah, gede banget ya guys. Kita belah. Wah, ini tuh masih anget loh. Wah, ini tuh toko kue oleh-oleh di Bandung yang paling quiet, ornamennya vintage dan Bandung nostalgic banget. Namanya kue oleh-oleh warisan. Yuk kita masuk guys. Baru masuk aja udah berasa ya aura jadulnya. Dan ini tuh wangi banget loh guys. Kita bisa lihat pembuatannya di sini. Bener-bener seruangan tuh harum wangi khas baking kue gitu. Karena mereka tuh bikin marketnya langsung di tempat guys. Dipastiin kita nerimanya tuh dalam keadaan panas, fresh from the oven. Dan ini produksinya sampai ratusan loyang loh per hari. Bayangin aja deh bawa pulang oleh-oleh tapi masih dalam keadaan anget-anget. Market tuh emang kue jadul, warisan turun temurun. Tapi kalau di sini udah di elevate ya rasanya. Ditambahin topping dan salted cream homemade. Selain beli utuh buat oleh-oleh, kalian juga bisa makan di sini per slice guys kayak gini tuh. Parah sih kue ini tuh enak banget. Nah, yang ini varian pandan keju dan mereka paduinnya pakai slice rikaya guys. Salted creamnya ini creamy, wangi, dan gurih guys. Gak nyangka Mimin bisa makan kue sejadul marmer cake tapi seenak ini. Marmer cake-nya tuh buttery, soft, perpaduannya sempurna 10/10. Nilai plusnya lagi, packagingnya tuh cantik banget ya kalau mau dibawa buat oleh-oleh. Terus masih anget loh. Ini aromanya wangi banget, butternya berasa. Bukan tipikal yang spongy, dia tuh padat tapi juga lembut guys. Pokoknya berasa banget lah jadulnya. Ini tuh marmer cake terbaik yang pernah Mimin cobain guys. Pantesan aja ya aroma butternya keluar. Mereka aja pakai Wisman loh. Emang pilihan yang tepat ya kalau dari Bandung bawa marmer cake dari kue oleh-oleh warisan ini. Makasih. Cus borong yang banyak buat oleh-oleh. Yes. Gak perlu dijelasin lagi, udah kelihatan kan dari masakan sampai ibunya ini Madura banget. Iya, ini tuh yang disebut nasi campurnya orang Madura asli guys. Bukanya tengah malam sampai pagi. Mimin aja jam 2 pagi loh kesini. Dan harus belusukan di gang perbatasan Madura dan Surabaya demi nasi Madura Bu Maliha ini guys. Orang-orang pada gak tidur loh jam segini, malah makan. Jadi ini tuh nasi Bali khas Madura. Nah lo bingung kan, Bali itu maksudnya bumbu merah guys. Ada Bali telur, Bali daging, Bali tongkol, krengsengan, mie, dan bisa pakai lauk, ayam, dan bebek. Nah ini Bu Malihanya sendiri yang jualin tiap hari. Madura banget ya. Harganya tuh murah banget guys, mulai 10 ribuan aja per porsi, tergantung lauk apa yang kalian pilih. Kalau Mimin sih kalap mata banget ya, jadi pilih ini dan itu. Sampai jadi sepenuh ini dong piring Mimin. Sesuap ada Bali tongkol dan minyak. Wah gila guys, ini tuh enak banget. Kenapa bumbunya bisa seenak ini ya? Gurih, berminyak, nikmat banget pokoknya. Mimin makannya sampai geleng-geleng guys, saking enaknya. Terus telurnya ini juga dimasak sampai mateng, jadi pas dimakan teksturnya tuh pulen banget. Pentingnya berteman sama orang Madura tuh gini guys, karena masakan mereka tuh ajaib, sedep banget. Kalian yang penasaran, yuk cobain. Ternyata dimsum yang enak di luaran sana tuh belinya di pabrik ini guys. Nih Mimin bocorin ya, kalian tuh bisa loh beli dimsum harga pabrik, jadi harganya jauh lebih murah. Lokasinya tuh di Incipono Dimsum. Mereka tuh produsen dan biasanya memasuk buat tempat-tempat yang jualan dimsum. Mimin terkaget-kaget karena tempat pembuatannya tuh bersih. Tiap hari bisa memproduksi 30.000 lebih dimsum loh. Pakai ayam dan bahan-bahan berkualitas dan pastinya udah halal MUI. Divakum dan di packing, terus bisa kalian beli di outletnya juga. Tuh rame banget, harganya kan pabrikan ya, jadi jauh lebih murah. Kayak Risoles ini per pack cuma 30.000, dimsum cuma mulai 60.000 per pack. Gimana gak kalap coba? Bahkan mereka juga bikin dimsum goreng dengan keju moncrot-moncrot yang viral itu guys. Selain itu juga banyak banget yang lainnya ya, kayak pempek, bakpao, pizza, dan lainnya. Semua harganya di bawah pasaran dan jauh lebih murah ketimbang kalau kita beli di resto. Padahal resto-resto dimsumnya beli di sini. Nah kalian yang mau buka kedai dimsum, Incipono juga buka kemitraan loh guys. Kalian bisa buka stand dimsum kayak gini. Slotnya udah 30 kemitraan yang udah buka loh. Kurang apa coba? Mau beli eceran boleh, reseller boleh, maklon sampai kemitraan kayak gini pun bisa loh. Masa dimsum kayak gini harganya mulai 15.000 guys. Untuk menunya yang dijual ini ada dimsum mentai, saus mentainya mantep banget. Dan harga segitu udah dapet dimsum yang super meaty. Tambahin chili oil guys biar mantep. Dan ini saus terbaru mereka, saus tartar. Gak bohong Mimin, ini tuh enak banget dimsumnya. Ini gyozanya juga gendut-gendut banget. Ternyata kalau langsung dari produsennya tuh kayak gini ya, udah enak, murah lagi. Kalian yang penasaran, cus buruan cobain. Piring segede itu sampai diangkat 3 orang loh saking beratnya. Ternyata teteh-teteh ini tuh lagi bikin jalangkote. Ini tuh jalangkote otentik pertama yang udah legend di Bandung. Mereka tuh bikinnya dari nol dan homemade ya guys. Belusukan sampai ke Gang Buntu cuma demi nyamperin kuliner Makassar yang ada di Bandung ini guys. Namanya Kudapan Nyonyaan. Lokasinya di Gang Buntu tapi Google Maps-nya tepat kok.
Wah, tempatnya homey banget ya. Biasanya orang-orang tuh pesen dalam jumlah yang banyak, tapi juga bisa dine in di sini. Tuh lihat, Mimin pesen sebanyak ini dong. Jalang kotenya gendut-gendut, masih anget. Cara makan yang bener tuh dituangin saus asam manisnya di dalam kayak gini, guys. Beneran emang enak banget sih jalang kotenya. Terus Mimin pesen risol, ada yang pedes dan original. Kulit risolnya tipis dan isian ragutnya ini gurih. Lumpianya juga harus kalian coba, guys. Pakai saus kental yang manis. Teksturnya crunchy dan makannya tuh pakai acar timur. Lanjut ke makanan beratnya yang khas Makassar ya. Ini tuh nyuknyang. Nyuknyang tuh kayak bakso gitu ya, dan makannya pakai buras, guys. Kuahnya ngaldu dan makan pakai buras jadi makin gurih. Tapi Mimin paling suka tuh sama bakso gorengnya ini ya. Teksturnya tuh chewy tapi juga keras di luar. Soal coto Makassar, Mimin jamin di sini yang paling otentik. Kuahnya berempah banget, keruh dan teksturnya kental kayak gini loh, guys. Bahkan ada nasi campur khas Makassar yang susah banget ditemuin di Bandung. Sedep banget lagi semua kondimennya. Terwajib pesen es pisang hijaunya ini, guys. Paling otentik, paling asli, berasa banget bau pandannya. Dan sirupnya tuh pakai sirup DHT yang dibawa langsung dari Makassar. Biasanya orang-orang juga pesen sus buat dibawa pulang. Dan ada yang baru, roti maros dengan isian selai kaya yang legit. Minumnya kombucha yang adem di tenggorokan. Ini sih hidden gem yang wajib kalian samperin ya, guys. Akhirnya di Malang ada pizza yang bener ya, guys. Bikinnya tuh atraktif banget, pakai tungku. Namanya tuh Cia Pizza yang lokasinya di Kayu Tangan, persis di sebelah Taichi Hotel. Tempatnya kayak cafe di Italia ya, cozy banget buat nongki. Dari adonannya tuh pakai sourdough, terus teknik pembuatan pizzanya juga otentik, guys. Kayaknya emang cuma di sini pizza paling bener yang ada di Malang. Dan yang bikin Mimin impress selain bahan-bahannya yang premium, mereka tuh manggang pizzanya pakai tungku yang dibuat dari batu api, guys. Dan ini tuh pakai kayu bakar loh, jadi aromanya pasti smoky. Panasnya 450 derajat dan manggangnya tuh 90 detik aja udah mateng loh pizzanya. Terus pizzanya disajiin di atas batu api, jadi panasnya awet. Tuh, jadi pizzanya masih mulur-mulur panas kayak gini, guys. Dan sekarang mereka tuh lagi ada promo grand opening dari tanggal 16 sampai 20 Agustus. Semua all varian pizza harganya cuma 38 ribuan aja, guys. Pas banget ya buat ngerayain hari kemerdekaan Indonesia. Ngerasain pizza yang bener tapi harganya kelewat murah, guys. Pasti chewy gitu adonannya, dan kejunya ini jelas pakai yang impor ya. Yang ini pizza pakai 4 jenis keju, guys. Pakai cream cheese dari New Zealand, mozzarella cheese, parmesan cheese, dan orange cheddar cheese. Untuk dessertnya kalian bisa pesen banana pizza with palm sugar. Mimin garansi ini enak banget, perpaduan pisang, mozzarella cheese, parmesan cheese, dan palm sugar. Sweet pizza paling enak yang pernah Mimin coba. Selain pizza, kalian bisa pesen aneka pasta kayak carbonara spaghetti. Terus ada chicken steak yang dimarinasi dan di grill terus disajiin pakai saus garlic Japanese. Tekstur ayamnya tuh tetap lembut dan juicy. Bisa pesen popcorn chicken juga nih buat ngambil-ngambil sambil nongkrong. Apalagi ada minuman mojito dan kopi juga, jadi bikin makin betah nongkinya. Yuk guys, kalian cobain, mumpung lagi promo loh. Makan sambil healing lihat sunset tapi budgetnya cuma 5.000 aja. Emang bisa? Bisa lah kalau di Jogja. Tuh guys, harga makanannya mulai 5.000 doang. Cuman Jogja sih yang bisa kayak gini. Jadi Mimin tuh lagi di Bukit Syoka yang lagi hits banget di sini. Tempatnya emang tinggi, jadi kita bisa lihat pemandangan pantai Parangtritis, bukit-bukit dan sunset dari sini, guys. Kalau datang pas siang sih enak ya, bisa pilih tempat duduk sesuai yang kalian mau. Nah, kalau udah menjelang sore, rame pol. Tapi view-nya secantik ini loh, guys. Mimin saranin pilih tempat yang paling tinggi biar maksimal nikmatin sunsetnya. Yang paling epic sih makanannya, guys. Masa Indomie pakai telur kayak gini cuma 10.000? Daerah wisata loh ini. Terus ini ada tempe mendoan dapat 5 biji cuma 5.000. Dapat sambal kecapnya juga parah sih. Tempe mendoannya juga enak, cuy, gurih. Nah, kalau pisang gorengnya ini 10.000 dapat 3 biji gede-gede, tapi buah pisangnya manis banget. Makanya sambil memandang sunset yang syahdu, kalau ke Jogja harus banget ke Bukit Syoka. Kalau mau belajar makan makanan India, yang paling cocok ya nasi kandar ini nih. Walaupun orangnya kelihatan barbar dan tumpeh-tumpeh nuangin kuahnya, tapi dijamin bersih dan higienis banget kalau di sini. Abangnya jualin makanan kayak sambil goyang ya, lihai banget. Nah, katanya nasi kandar ini nih yang jadi favoritnya warga se-Malaysia. Namanya nasi kandar Sulaiman. Mereka buka dari pagi dan sorean dikit pasti udah ludes. Tempatnya pasti sesek penuh sama orang-orang India dan Melayu. Dari nasi dan lauk-lauknya aja meriah dan gede-gede banget. Ini abang-abangnya dari pagi gak berhenti-berhenti, tangannya jualin orang-orang saking ramenya. Terus kalian juga bisa pesen dengan porsi sejumbo ini. Buset, orang India lambungnya kuat ya, sekali makan bisa sebanyak ini. Tuh, segini banyaknya kalau orang India yang makan. Tapi Mimin pesen porsi yang normal aja udah cukup deh. Dan pastinya pakai kuah sampai banjir-banjir dong. Mimin pesen pakai ayam goreng bumbu bawang bombay yang cita rasanya tuh gurih dan ada manis-manisnya gitu. Gak lupa pesen sayur dong biar pencernaannya lancar. Mimin tahu sih kenapa orang lokal suka nasi kandar di sini. Bumbu rempahnya tuh kuat dan nendang banget. Kalau lagi di Pineng kalian wajib samperin ya.
Ini tuh motor pertama Mimin cowok, Suzuki Tornado. Dulu mana ada yang mau sama Mimin cowok kecuali Mimin cewek. Dan gak cuman mau-mauan doang, tapi Mimin cewek juga bantu Mimin cowok sampai ke titik ini. Dari motor Tornado sekarang kita berdua iring-iringan pakai mobil sport. BTW 2 mobil ini tuh waktunya di coating. Mimin udah langganan banget ke Procure Lab Auto Detailing. Tempat ini tuh underrated banget, padahal yang ngerjain tuh bener-bener telaten dan detail banget orang-orangnya. Ini mereka lagi proses checking guys. Nah ini kedua mobil Mimin cowok kan warna putih nih. Warnanya tuh udah mulai kusem, terus muncul jamur air, noda aspal, kotoran serangga. Intinya udah gak kinclong lagi lah kayak dulu. Nah akhirnya kita berdua pilih paket nano keramik. Jadi ini tuh semacam ngasih lapisan pelindung transparan di atas cat. Tujuan utamanya ya supaya warna putihnya ini jadi lebih glossy. Terus pasca di coating ntar juga ada efek hidrophobic. Air-air dan kotoran tuh jadi cepet turun kayak efek daun talas gitu loh. Jamur beserta baret-baret halusnya tuh jadi bener-bener hilang. Procure Lab Auto Detailing ini emang tempatnya kecil ya, tapi mereka tuh berpengalaman banget. Harga emang bersahabat, tapi yang dikerjain tuh mobil-mobil mewah. Ini hasil kerjaan PPF mereka juga seamless banget. Detailnya kayak gini loh, gak ada tekukan. Nah ini proyek nano keramik coating Miatanya Mimin cowok udah rampung. Bener-bener kelihatan banget ya before sama afternya, kayak baru beli. Terus Miatanya di switching position sama BMW Grand Coupe. Nah ini mulai dari awal lagi ya guys. Mulai dari checklist, detailing sela-sela, terus engine detailing, paint correction, sampai finishing, coating. Terus yang terakhir quality control mereka lakukan dengan hati-hati dan sangat teliti guys. Soalnya orientasi mereka tuh sebenarnya bukan cuma hasil, melainkan proses atau SOP-nya tuh bener-bener dijalankan dengan presisi dan tepat. Ya akhirnya mereka tetap eksis sampai sekarang di tengah gempuran pemain-pemain baru auto detailing. Ini kedua mobil Mimin cowok udah selesai dan overall puas banget sih. Cus lah bawa mobil kalian ke Procure Lab Auto Detailing, recommended Paul. Ini pelan-pelan woi, itu ada yang rusak. Ini keklamsian Mimin cewek guys. Parah dia. Ini tuh mahal loh padahal. Kita hari ini mau ngedate anti mainstream Di MOG Malang. Nah ini kita mesti naik lantai paling atas guys. Nah, ancer-ancernya tuh deket Amazon, namanya Ren Maca Moto. Jadi Ren Macanya lapar foto session maca di Malang. Mereka tuh gak cuma jual matcha, tapi juga ngasih experience buat kita ngolah bubuk matcha seremonial jadi minuman. Jadi di sini tuh kalian udah dipinjemin kostum kayak gini guys, lucu banget. Bahkan di sini tuh ada karakter Nezuko-chan. Kalau mau kostum Jepangan yang lainnya juga banyak loh guys. Tuh Mimin cowok jadi Luffy, tapi ini lebih ke Lutfi ya, bukan Luffy. Nah sekarang kita waktunya bikin matcha. Sambil pakai kostum kita tuh dibimbing kakak-kakaknya bikin menu seremonial matcha yang enak-enak. Ini bubuk matchanya didatengin langsung dari Kyoto, Jepang loh. Nah cara nge-whisk matcha yang bener tuh kayak gini, alurnya zigzag dan gak terlalu neken. Terus sambil bikin matcha kita tuh juga difotoin sama kakak-kakaknya yang nantinya tuh bisa dicetak. Cobain matcha bikinan sendiri guys. Tuh, diaduk dulu ya. Ini bubuk matchanya udah bagus. Terus susunya Mimin pilih oat milk. Enak. Matcha seremonial emang beda ya guys ya. Dan ini experience minum matcha paling ngena di hati Mimin cowok, soalnya bikin sendiri. Gila. Ini tuh kayaknya matcha terbaik di Malang deh. Gurih, greasy, earthy. Ini Mimin juga nyobain varian terbaru mereka loh guys. Yang kalau kalian lihat, ini tuh croissantnya dear butter. Perpaduan sensasi dingin, crunchy, ketemu rasa buttery, milky, terus juga dapat aftertaste pahit dari ceremonial matcha from Kyoto. Ini tuh recommended banget guys. Nah foto-foto kita tadi tiba-tiba udah dicetak aja nih sama masnya. Mana ada yang dibuat gantungan kunci lagi. Cus lah guys, samperin Ren Matcha, price list di sini juga mahasiswa banget.